Ruang Dewa Beladiri, Bab 1296 sampai dengan 1300. Bab 1296 Batas Surga Ketujuh Alam Aspek Dharma. Roh-roh pendendam ini telah lama kehilangan akal sehat mereka, hanya menyisakan naluri haus darah. Energi darah yang meluap dari Ye Xiwen membuat mereka menerkamnya seperti kucing yang mencium bau ikan. Semburan cahaya berdarah keluar dari tubuh Ye Xiwen. Roh-roh pendendam ini sama sekali tidak bisa mendekati Ye Xiwen dan langsung tersapu oleh cermin asal surgawi, menjadi makanan di dalam cermin asal surgawi. Namun, jumlah roh pendendam terlalu banyak, tak terhitung. Mereka benar-benar luar biasa, tidak memberi Ye Xiwen ruang untuk bernapas. Ye Xiwen membantai sebagian besar dari mereka, tetapi segera mereka berkumpul bersama. Roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya meratap dan bergabung bersama, membentuk kepala raksasa, sebesar gunung kecil. Kepala itu memancarkan aura menyeramkan, menunjukkan bahwa itu jelas bukan hanya gabungan dari roh-roh pendendam tersebut. Ye Xiwen akhirnya mulai menanggapinya dengan serius dan langsung menunjuk dengan jarinya. Memenjarakan dengan gaya surga, saat Ye Xiwen meraung, sebuah jari raksasa muncul di udara, permukaannya berkilauan dengan hukum-hukum mendalam yang tak terhitung jumlahnya dan memancarkan aura yang menakutkan, seolah-olah dapat memenjarakan langit hanya dengan satu jari. Boom! Jari penahan langit Ye Xiwen segera menghantam area tersebut, membunuh roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya di tempat, mengubah mereka menjadi gumpalan asap hijau. Energi sejati Ye Xiwen langsung terkuras. Bahkan jika seseorang mempelajari seni bela diri tingkat surga, itu tidak mudah digunakan. Orang biasa sama sekali tidak mungkin memiliki keterampilan luar biasa Ye Xiwen. Ye Xiwen menunjuk kepala mereka dengan jarinya dan menciptakan lubang besar, hampir menghancurkan mereka di tempat. Namun, Ye Xiwen tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Dia segera melepaskan teknik penangkapan naga yang kuat, mengubahnya menjadi cakar naga menjulang yang langsung membunuh roh-roh pendendam itu. Ye Xiwen segera menyadari bahwa setelah menyerap energi dari roh-roh pendendam ini, ia justru mampu meningkatkan kultivasi spiritualnya. Roh-roh pendendam ini telah berada di sungai ini selama bertahun-tahun, dan dapat dikatakan bahwa pikiran mereka telah lama hancur. Terlepas dari dendam mereka telah menjadi tubuh energi murni tanpa kotoran lainnya. Setelah menyerap roh-roh pendendam ini, tingkat kultivasi spiritualnya justru meningkat sedikit secara nyata. Pada levelnya, kemajuan apapun sangat jarang terjadi, dan orang biasa tidak berani menyerapnya, karena roh-roh pendendam ini mengandung begitu banyak kebencian. Jika seseorang menyerap terlalu banyak, ia mungkin terjerat oleh kebencian ini, yang akhirnya memengaruhi pikirannya dan berubah menjadi monster seperti bayangan hantu di dalam air. Namun, Ye Xiwen tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Dengan perlindungan pohon kuno Mingxin, serangan mental apapun tidak berarti apa-apa baginya dan tidak dapat mempengaruhinya. Benar saja, saat dia menyerap roh-roh pendendam itu, kebencian di dalam diri mereka dengan cepat dihancurkan seketika oleh pohon kuno Mingxin. Momentum, bang, bang, Ye Hop menyerang tanpa perhitungan, setiap serangannya membunuh sejumlah besar preman yang kemudian diserap ke dalam tubuhnya. Kultivasi spiritualnya mulai meningkat secara stabil. Meskipun energi setiap roh pendendam mungkin tidak banyak, jumlah roh di sini sangat besar, bahkan lebih besar daripada roh pendendam di banyak medan perang kuno. Jika kualitasnya kurang, kuantitasnya yang besar akan menutupinya. Dia menyerang tanpa henti, dan meskipun jumlah roh pendendam itu banyak, mereka sebenarnya tak terbatas. Tak lama kemudian, dia telah membantai hampir semua roh pendendam dalam radius ratusan mil. Aura pembunuh yang terpancar dari tubuhnya juga menakut-nakuti roh-roh pendendam itu. Meskipun mereka hanya bisa bertindak berdasarkan insting, justru karena mereka hanya bisa bertindak berdasarkan insting itulah mereka jauh lebih peka dan dapat merasakan aura pembunuh yang menakjubkan yang terpancar dari Ye Xiwen. Melihat bahwa dia telah membantai semua roh pendendam dan tidak ada yang berani mendekat, Ye Xiwen berhenti, duduk bersila, dan hendak memulai kultivasinya untuk membersihkan dirinya dari kebencian yang berputar-putar di sekitarnya. Meskipun kebencian itu tidak benar-benar memengaruhinya, itu tetap sangat keterlaluan. Siapapun yang tidak tahu lebih baik akan mengira dia adalah hantu tua yang kuat dengan kebencian yang begitu besar dan aura hantu yang menakutkan. Ye Xiwen, rasa kantukmu sudah menyerang, aku khawatir kau tidak akan bisa beristirahat. Kata Ye Mo dingin saat itu.
Ye Xiwen mendongak dan melihat buaya-buaya aneh berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya berkerumun ke arahnya dari sungai darah merah yang tak berujung. Buaya darah ini, yang hidup di sungai darah, memancarkan aura berbahaya. Meskipun mereka tidak sekuat sosok-sosok hantu itu, dan masing-masing paling tinggi berada di tingkat ke-7 atau ke-8 alam aspek Dharma, mereka memiliki keunggulan karena jumlahnya yang sangat banyak hingga dapat menutupi langit dan bumi. Setidaknya ada beberapa ribu dari mereka, dan semuanya telah tertarik oleh Ye Xiwen. Buaya darah ini kemungkinan terbentuk dari air sungai yang bercampur dengan kebencian, sehingga membuatnya sangat menakutkan. Bahkan seorang ahli biasa di tingkat ke-9 alam aspek Dharma kemungkinan besar akan menghadapi kematian jika menjadi sasaran mereka. Ye Xiwen tidak berani lalai. Tidak seperti roh-roh pendendam sebelumnya, roh-roh ini hanyalah tubuh energi tanpa bentuk fisik. Pada intinya, mereka tidak menimbulkan ancaman berarti bagi Ye Xiwen, yang dilindungi oleh pohon kuno Mingxin. Namun buaya-buaya penghisap darah ini berbeda, mereka merupakan ancaman yang signifikan baginya. Namun, Ye Xiwen tidak takut. Dia mengeluarkan raungan panjang, dan sebuah kuali besar muncul di atas kepalanya, dengan bercak-bercak cahaya menjuntai ke bawah untuk menyelimutinya. Ini adalah kuali alam semesta 8 harta karun. Meskipun cermin asal surgawi dapat melakukan hal yang sama, ia masih agak berbeda dari kuali alam semesta 8 harta karun, yang dirancang khusus untuk perlindungan. Dengan kuali alam semesta 8 harta karun yang melindunginya, Ye Xiwen tidak gentar. Namun, sebelum ia sempat bergegas, sejumlah besar buaya darah menerkam dan menelannya hidup-hidup. Kapan? Buaya-buaya darah ini menabrak kuali 8 harta karun alam semesta, tetapi tanpa terkecuali, semuanya terpental. Meskipun Ye Xiwen belum mampu menggunakan kekuatan penuh kuali 8 harta karun alam semesta, bagaimanapun juga, itu adalah senjata sihir tingkat surga kelas atas. Bahkan sedikit saja fungsinya sudah cukup untuk meningkatkan pertahanan Ye Xiwen ke tingkat yang lebih tinggi. Jika dia sepenuhnya menguasai kuali alam semesta 8 harta karun, serangan ini tidak hanya akan gagal melukai Ye Xiwen, tetapi malah akan membunuhnya dengan gelombang kejut dari kuali tersebut. Dengan kuali 8 harta karun alam semesta yang melindunginya dari luar dan tubuh penguasa yang melindunginya dari dalam, Ye Xiwen sama sekali tidak khawatir dan menyerang satu demi satu, sama sekali tidak takut akan serangan mendadak mereka. Meskipun jumlahnya sangat besar, itu hanya masalah waktu bagi Ye Xiwen. Dalam sekejap, gelombang buaya darah telah langsung dibunuh dan ditiup menjadi awan kabut darah oleh Ye Xiwen, yang kemudian diserap ke dalam cermin. Asal surgawi, 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang, 4 gelombang. Ye Xiwen sendiri tidak tahu berapa banyak gelombang monster yang telah dia bantai. Di antara mereka ada roh pendendam, buaya darah, sosok hantu, dan banyak monster tak dikenal lainnya. Ye Xiwen kemudian menyadari bahwa sebenarnya ada begitu banyak makhluk aneh di sungai darah ini, jauh lebih banyak daripada yang dia duga sebelumnya. Atau lebih tepatnya, dia sudah yakin bahwa jenis makhluk tertentu dapat tumbuh di lingkungan tertentu. Mengesampingkan segalanya, bahkan di lingkungan penjara surgawi tanpa hukum yang sangat keras, binatang buas bertulang yang menakutkan seperti itu dapat lahir, mampu melawan para ahli di alam surgawi hanya dengan daging telanjang mereka. Itu sudah merupakan penentangan terhadap langit. Ye Xiwen berani mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan hal seperti itu hanya dengan tubuh fisiknya. Setidaknya di antara orang-orang dengan level yang sama, dia tidak bisa melakukannya. Ini hanya menunjukkan bahwa dunia ini penuh dengan keajaiban. Ye Xiwen tidak tahu sudah berapa lama dia berlatih di sungai darah ini. Dia sudah benar-benar tenang. Pada siang hari, dia melatih tubuhnya di sungai air yang tercemar, dan pada malam hari, ketika makhluk-makhluk gelap di sungai darah paling aktif, dia akan menyerbu masuk dan membantai mereka. Sungai itu memiliki panjang yang tidak diketahui, dan banyak sekali makhluk buas berkeliaran di dalamnya. Jangkauan aktivitas Ye Xiwen secara bertahap meluas, dan hanya dalam 1 bulan, telah meluas hingga lebih dari 1000 mil. Jangan remehkan jarak lebih dari 1000 mil ini. Di tempat lain, jarak ini mungkin tidak tampak berarti, tetapi di sungai yang sangat padat ini, jarak tersebut sangat luar biasa. Selama periode ini, Ye Xiwen telah membantai lebih dari selusin raja yang berada di tahap awal alam surgawi setengah langkah. Belum lagi, dia pernah berhadapan langsung dengan raja teratas di tahap menengah alam surgawi setengah langkah. Dalam pertempuran itu, Ye Xiwen hanya bisa bertarung dan mundur.
Dengan perlindungan kuali Qiankun 8 harta karun, Raja Bayangan Hantu teratas di tahap menengah alam surgawi setengah langkah tidak dapat berbuat apapun padanya. Namun, kekuatannya jauh lebih rendah, dan dia tidak memiliki cara untuk benar-benar mengalahkan Raja Bayangan Hantu teratas di tahap menengah alam surgawi setengah langkah ini. Namun, dengan lawan yang begitu tangguh, ditambah lagi Ye Xiwen memiliki kuali alam semesta 8 harta karun dan tubuh penguasa, dia sering mencari Raja Bayangan Hantu tingkat atas ini, yang berada di tahap pertengahan alam surgawi setengah langkah, dan menganggapnya sebagai subjek uji yang sangat baik. Awalnya, Raja Hantu tingkat atas ini sangat marah karena Ye Xiwen berani datang mengetuk pintunya. Setelah pertempuran sengit dengan Ye Xiwen, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Ye Xiwen pergi. Namun, setelah Ye Xiwen mulai datang dan membuatnya kesulitan setiap beberapa hari, dia menjadi takut pada Ye Xiwen. Meskipun Ye Xiwen tidak bisa berbuat apapun padanya, masalahnya adalah dia juga tidak bisa berbuat apapun pada Ye Xiwen. Pada akhirnya, dia akan melarikan diri setiap kali melihat Ye Xiwen, meninggalkan banyak rakyat di wilayahnya dan kabur dalam keadaan panik. Dia benar-benar takut pada Ye Xiwen. Kecuali seseorang adalah penggemar bela diri sejati, siapa yang bisa tahan jika Ye Xiwen datang menantang mereka setiap hari? Raja hantu ini telah lama mengembangkan kecerdasannya sendiri, tidak seperti hantu biasa. Meskipun brutal, ia bukannya tanpa kecerdasan. Ketika Ye Xiwen merasa kultivasinya telah mencapai batas tingkat ke-7 alam aspek Dharma dan ingin mengasingkan diri untuk menerobos dan mencapai tingkat ke-8 alam aspek Dharma sekaligus, dia menyadari bahwa 3 bulan lagi telah berlalu. Selama 3 bulan ini, Ye Xiwen menjalani kehidupan yang sangat memuaskan, menghabiskan setiap menit dan setiap detik dalam kultivasi yang intens tanpa berhenti sejenak pun. Tepat saat itu, sebuah jimat pesan turun dari langit. Bab 1297 Pengepungan. Sebuah jimat pembawa pesan turun dari langit dan mendarat tepat di tangan Ye Xiwen. Jimat itu milik seorang ahli alam aspek Dharma tingkat 9 dari kelompok keluarga Ye sebelumnya. Ye Xiwen meminta mereka untuk mencari tahu keberadaan Ye Qianqian, dan kabar akhirnya tiba saat ini. Menurut pesan dari jimat tersebut, Ye Qianqian dan kelompoknya saat ini terjebak di sebuah ngarai, dikelilingi oleh sekelompok ahli makhluk laut. Mereka tidak mengetahui alasan pastinya, tetapi seseorang di dekat situ menerima sinyal bahaya mereka, yang merupakan sinyal bahaya unik dari keluarga Ye, dan itulah bagaimana hal itu diketahui. Keluarga besar seperti keluarga Ye tentu memiliki sinyal bahaya uniknya sendiri, yang dapat diterima oleh semua anggota keluarga Ye dalam radius tertentu, tetapi tidak oleh orang lain. Hal ini untuk mencegah musuh keluarga Ye menerima pesan tersebut dan memperburuk situasi. Setelah mendengar kabar ini, Ye Xiwen langsung kehilangan keinginan untuk mengasingkan diri. Dia tidak tahu berapa lama dia akan mengasingkan diri, apakah beberapa bulan, beberapa tahun, atau bahkan lebih lama. Dia sendiri tidak bisa memprediksi waktunya. Pada saat itu, kesempatan tersebut mungkin sudah terlambat. Tanpa ragu-ragu, Ye Xiwen menerobos sungai air busuk dan bergegas menuju lembah yang ditandai pada jimat komunikasi. Ye Xiwen tidak mempedulikan apapun dan segera membentangkan sayap angin dan petirnya. Agar tidak menarik perhatian, dia langsung terbang ke awan tinggi. Ketika dia merasa udara tipis dan bahkan kelompok harta karun magis di langit pun tertinggal, dia kemudian membentangkan sayap angin dan petirnya dan bergegas ke sana dengan kecepatan penuh. Huf, huf, huf. Ye Xiwen jarang memiliki kesempatan untuk melepaskan sayap angin dan petirnya dengan kecepatan penuh, karena itu terlalu menakjubkan. Kecuali jika dia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, jarang baginya untuk melepaskannya dengan kecepatan penuh dalam keadaan normal. Meskipun terpisah oleh jarak yang cukup jauh, Ye Xiwen melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh dan tiba di dekat lembah hanya dalam 1 hari dan 1 malam. Pada saat ini, area lembah sudah diselimuti oleh formasi besar yang dipenuhi niat membunuh, dan banyak sosok kuat dapat terlihat dan bersembunyi di dalamnya, sepenuhnya mengelilingi seluruh lembah. Ye Xiwen, ada banyak ahli di dalam, jangan memaksa masuk. Ye Mo memperingatkan. Ye Xiwen memfokuskan esensi sejatinya ke matanya, dan langsung mengaktifkan mata dharmanya. Ia segera melihat menembus lapisan kabut dan asap, itu adalah formasi besar, susunan pembunuh yang dipenuhi niat membunuh. Susunan ini terdiri dari 64 senjata sihir tingkat bumi teratas. Meskipun hanya senjata sihir tingkat bumi teratas, ketika digabungkan, mereka memiliki kekuatan senjata sihir tingkat surga.
Lembah itu juga dilindungi oleh sebuah susunan. Kedua susunan itu bertabrakan di udara, dan tabrakan dahsyat tersebut menyebabkan arus turbulen menyebar di ruang hampa. Di dalam formasi tersebut, sekitar 100 ahli ditempatkan di sekeliling perimeter, melindunginya. Mereka semua adalah ahli di tingkat ke-9 alam aspek Dharma, dan bukan sembarang ahli alam aspek Dharma tingkat ke-9 biasa, tetapi ahli alam aspek Dharma tingkat puncak, masing-masing luar biasa. Di bagian paling depan formasi ini, 12 ahli pada tahap awal alam surgawi setengah langkah sedang menekan formasi di dalam lembah, dan terus menerobosnya. Di puncak tertinggi, seorang ahli alam surgawi tingkat menengah setengah langkah berdiri tegak di langit. Ia bagaikan patung megah, memancarkan aura yang mengesankan, menjulang tinggi di atas semua yang lain. Pakar ini, yang sudah setengah langkah memasuki alam surgawi, tampak berusia parubaya. Wajahnya tertutupi sisik. Meskipun dia tidak tahu ras mana yang menjadi dirinya, Ye Xiwen segera merasakan bahwa dia adalah seorang master dari ras laut setelah menghabiskan begitu banyak waktu di laut tak berujung. Menambahkan apa yang dikatakan jimat pesan sebelumnya, Ye Qianqian dan kelompoknya memang terjebak oleh seorang ahli ras laut. Tampaknya situasi mereka tidak baik. Jika bukan karena formasi besar di lembah itu, mereka mungkin sudah berhasil ditembus sekarang. Menghadapi kelompok ahli tingkat ke-9 alam aspek Dharma ini, serta 12 ahli tingkat awal alam setengah langkah surgawi dan satu ahli tingkat menengah alam setengah langkah surgawi, Ye Xiwen tahu bahwa Ye Qianqian dan kelompoknya mungkin tidak akan memiliki cara untuk melawan mereka. Ye Xiwen bukanlah satu-satunya yang memperhatikan fenomena aneh tersebut. Para ahli makhluk laut ini berupaya keras untuk mengepung seluruh lembah, sehingga membuat banyak ahli lain di sekitarnya khawatir. Ada banyak sekali sosok di langit, mungkin tidak kurang dari beberapa ratus. Setidaknya ada 10 atau 20 ahli di tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah saja, belum lagi beberapa ahli di tahap menengah alam aspek Dharma setengah langkah di antara mereka. Namun, orang-orang ini hanya mengamati dari luar dan tidak memilih untuk melakukan tindakan gegabah karena situasinya masih belum jelas. Bergegas keluar saat ini adalah hal terbodoh yang bisa dilakukan, dan siapapun yang memiliki sedikit akal sehat tidak akan melakukannya. Semua orang memahami prinsip, ketika burung snipe dan kerang berkelahi, nelayanlah yang diuntungkan. Namun, jelas bahwa makhluk laut ini bukanlah manusia biasa. Jika mereka ingin menjadi nelayan, mereka perlu memiliki umpan yang bagus. Dibandingkan dengan para ahli makhluk laut ini, Ye Qianqian dan kelompoknya yang terjebak juga cukup tangguh. Selama waktu ini, Ye Xiwen bertanya-tanya petualangan macam apa yang telah mereka alami. Sosok mereka muncul dan menghilang di dalam formasi dari waktu ke waktu, mengganggu para ahli di tahap awal alam surgawi setengah langkah untuk mencegah mereka menembus formasi secara langsung. Semua orang ini sebenarnya telah memasuki tahap awal alam surgawi setengah langkah. Satu-satunya yang belum memasuki tahap awal alam surgawi setengah langkah adalah Ye Zilan. Namun, Ye Zilan, dengan sepasang senjata sihir tingkat surga, mampu melawan para ahli di tahap awal alam surgawi setengah langkah tanpa kesulitan. Kemudahan bertarungnya hanya kalah dari Ye Feng. Di antara orang-orang ini, kultivasi Ye Feng adalah yang paling mendalam. Dia mungkin sudah mencapai puncak tahap awal alam surgawi setengah langkah. Selama dia memiliki kesempatan lain atau kembali mengasingkan diri, tidak akan menjadi masalah baginya untuk akhirnya mencapai tahap menengah alam surgawi setengah langkah. Namun, yang benar-benar membingungkan Ye Xiwen adalah dia sama sekali tidak melihat Ye Qianqian. Secara logis, Ye Qianqian adalah yang terkuat di antara orang-orang ini. Ye Feng telah memasuki tahap awal alam surgawi setengah langkah, jadi dia mungkin sudah memasuki tahap menengah alam surgawi setengah langkah. Ye Xiwen tidak meragukan hal ini. Mereka yang memasuki ruang harta karun semuanya mengalami pengalaman luar biasa masing-masing. Ia mampu memperoleh kuali alam semesta 8 harta karun dan warisan jari pembunuh surga selama periode ini. Tidak mengherankan jika orang lain mengalami pengalaman luar biasa, atau lebih tepatnya, itu sangat normal. Meskipun, para ahli makhluk laut di luar sering memberi tekanan pada mereka, Ye Feng dan yang lainnya belum menunjukkan tanda-tanda kelemahan, yang membuat Ye Xiwen merasa sedikit lega. Bagaimanapun, tampaknya belum ada hal buruk yang terjadi, itu bagus. Pada saat itu, bisikan banyak orang di sekitar mereka sampai ke tangan Ye Xiwen. Siapa sebenarnya yang dikepung di sini? Mengapa para ahli makhluk laut ini sampai bersusah payah dan membuat keributan sebesar ini?
Tanya seorang pendatang baru dengan bingung. Orang-orang yang dikelilingi di sini adalah para ahli dari keluarga Ye yang berpengaruh di antara ras manusia. Konon, ada harta karun besar atau pertemuan yang menguntungkan di lembah ini, tetapi keluarga Ye telah sampai di sana lebih dulu. Sekarang para ahli dari ras laut ini tidak mau menyerah dan ingin menerobos formasi untuk menyerbu dan merebut harta karun itu. Harta karun macam apa yang ada di dalamnya sampai-sampai keluarga Ye dan para ahli ras laut ini berebut. Begitu banyak ahli di tahap awal alam surgawi setengah langkah berkumpul di sini, barisannya luar biasa, skalanya sangat besar. Cek, siapa tahu, kedua belah pihak cukup kuat. Di pihak keluarga Ye, konon Ye Qianqian, kebanggaan keluarga Ye yang telah melejit ketenarannya dalam beberapa tahun terakhir, juga memiliki kecantikan Bak Dewi. Aku penasaran berapa banyak ahli yang telah bersujud di kakinya. Terutama lihat, di antara kelompok keluarga Ye kali ini, ada juga para ahli dari ras iblis dan bagian lain dari ras manusia. Mereka semua mengagumi Ye Qianqian. Wanita ini jelas bukan wanita biasa. Dan suku laut juga bukan kelompok biasa. Pendukung mereka adalah Teng Tongtian, yang reputasinya di antara suku laut telah meroket dalam beberapa tahun terakhir. Mereka semua adalah bawahan Teng Tongtian. Konon mereka juga diperintahkan oleh Teng Tongtian untuk mengambil harta karun di sini. Tanpa diduga, keluarga Ye mendahului mereka. Katakan padaku, jika kau berada di posisi mereka, bukankah kau akan marah? Lalu kenapa? Harta karun memang ditakdirkan untuk dimiliki oleh mereka yang memang ditakdirkan untuk memilikinya. Karena keluarga Ye mendapatkannya lebih dulu, itu berarti harta karun itu pasti ditakdirkan untuk bersama Ye Qianqian dan yang lainnya. Kata seseorang, dibandingkan dengan Teng Tongtian, semua orang tentu saja lebih bersedia membela Ye Qianqian yang terkenal. Lagi pula, dia sangat cantik. Tapi bagaimana dengan mereka yang ditakdirkan untuk memilikinya? Di dunia ini, baik harta benda maupun kecantikan, semuanya milik mereka yang mampu. Siapapun yang memiliki kekuatan terbesar akan memilikinya. Kata seseorang dengan nada meremehkan. Banyak orang di sekitar mengangguk setuju. Hanya anak berusia 3 tahun yang akan percaya pada gagasan bahwa takdir menentukan siapa yang tinggal di sana. Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik dalam seni bela diri, dan setiap langkah yang mereka ambil sangat sulit. Mereka bertarung melawan langit, bumi, dan orang lain. Satu-satunya hal yang mereka percayai sekarang adalah hukum rimba, siapapun yang memiliki tinju lebih besar, dialah yang benar. Meskipun frasa, kebenaran terletak dalam jangkauan meriam, tidak dinyatakan secara eksplisit di sini, ada ungkapan yang serupa. Ye Xiwen mendengarkan dengan saksama dan menyadari bahwa inilah alasannya. Dia pernah mendengar Ye Qianqian menyebutkan sebelumnya bahwa dia datang ke ruang harta karun untuk mengambil salah satu harta paling berharga, yang akan memungkinkannya memasuki alam surgawi setengah langkah dengan kepastian 100% dan mempercepat kultivasinya. Sekarang kita melihat bahwa Ye Feng dan yang lainnya telah melangkah ke alam surgawi setengah langkah, alam Ye Qianqian pasti lebih tinggi lagi. Dia pasti juga telah berhasil, tetapi dia tidak punya waktu untuk masuk ke dalam mobil, jika tidak, dia tidak akan memprovokasi musuh yang begitu kuat. Namun, pengepungan ini tidak bisa berlangsung selamanya. Aku tidak percaya orang-orang ini belum mengirimkan sinyal bahaya. Jika ada ahli dari keluarga Ye di dekat sini, mereka pasti akan segera tiba. Ah, sungguh menyenangkan menjadi murid dari kekuatan besar ini. Jika kau mengalahkan yang lebih muda, yang lebih tua akan muncul. Mustahil untuk bertahan melawan mereka. Bab 1298 menyelamatkan prajurit. Ye Xiwen sangat setuju. Saat ini, beberapa anggota keluarga Ye mungkin sudah menerima pesan darurat. Namun, menerima pesan dan datang untuk membantu adalah dua hal yang berbeda. Ada begitu banyak faksi di dalam keluarga Ye, dan tidak semuanya memiliki hubungan baik. Sekalipun mereka datang, apakah mereka akan menunjukkan diri atau tidak adalah masalah lain. Semua orang telah melihat formasi besar para ahli ras laut ini. Jika mereka tidak memiliki kekuatan yang dahsyat, bagaimana mungkin mereka berani bergerak begitu saja? Tentu saja, jika seorang ahli keluarga Ye di tingkat alam surgawi kebetulan lewat dan menerima berita tersebut, hasilnya akan sulit diprediksi. Dengan kekuatan seorang ahli alam surgawi, mereka dapat dengan mudah menekan semua ahli ras laut ini. Namun, kini semua ahli di alam surgawi telah memasuki kedalaman ruang harta karun,
dan bahkan banyak ahli di tahap akhir alam surgawi setengah langkah dan tahap menengah alam surgawi setengah langkah telah bergegas ke kedalaman ruang harta karun. Hadiah besar yang sesungguhnya ada di sana. Oleh karena itu, saat ini, hanya para ahli alam surgawi setengah langkah tahap awal dan beberapa ahli alam surgawi setengah langkah tahap menengah yang tersisa di luar. Adapun para ahli alam aspek Dharma, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Tempat itu bukanlah dunia tempat mereka bisa berkeliaran dengan bebas. Jika mereka tidak hati-hati, guncangan akibat pertempuran antar ahli saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, Ye Xiwen dengan cepat menyadari bahwa para ahli makhluk laut ini pasti tidak akan terus mengepung mereka seperti ini. Seperti pepatah mengatakan, semakin lama Anda menunggu, semakin banyak hal yang mungkin menjadi buruk. Seperti yang diharapkan, di mata Ye Xiwen, ahli tingkat menengah alam surgawi setengah langkah di langit itu akan bertindak sendiri setelah melihat bahwa para ahli tingkat awal alam surgawi setengah langkah tidak mampu menekan Ye Qian-Qian dan kelompoknya untuk waktu yang lama. Ledakan, sebuah jejak tangan raksasa menghantam dari langit, menyebabkan susunan di lembah itu berguncang hebat. Teng Yang, kau anjing tua, kau telah melakukan ini pada kami sekarang, tetapi kami akan membalasmu dengan setimpal di masa depan. Pada saat ini, sosok Ye Feng muncul dari formasi, tampak agak berantakan. Serangan dari Teng Yang, seorang ahli alam surgawi tingkat menengah setengah langkah, masih membuatnya cukup malu, meskipun itu dilakukan melalui formasi. Jika formasi ini tidak menyerap sebagian besar kekuatan, dia mungkin tidak akan berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Benar, begitu saudari Qian-Qian keluar dari pengasingan, dia akan memberimu pelajaran. Ye Zilan menimpali dari samping. Meskipun dia menghadapi seorang ahli alam surgawi tingkat menengah setengah langkah, dia tidak menunjukkan tanda-tanda takut. Keluar dari pengasingan. Apa kau pikir kau bisa menunggu selama itu? Kata Teng Yang dengan nada mengejek. Teng Yang, jangan terlalu sombong. Keluarga Ye kita telah membawa cukup banyak ahli kali ini. Kau tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika bersikap seperti ini. Sosok mungil Ye Yun Meng juga muncul dari formasi dan berkata, apapun yang terjadi, kita harus bertahan. Selama kita bertahan sampai Qian-Qian keluar, si anjing tua Teng Yang, itu tidak akan menjadi tandingan kita, kata Yan Fei Yang dengan tenang. Ia menjadi kurang sembrono dan lebih tenang selama waktu ini, yang membuat Ye Xiwen memandangnya dengan rasa hormat yang baru. Selama masa absen ini, jelas terlihat bahwa peningkatan setiap orang jauh melampaui sekadar kekuatan fisik. Kondisi mental mereka juga tampaknya telah mengalami transformasi yang signifikan. Teng Yang sama sekali tidak mempedulikan ancaman tersebut. Meskipun orang-orang di balik keluarga Ye bukanlah orang yang bisa dianggap remeh, ia juga memiliki keluarga Teng dari klan laut sebagai pendukungnya. Selain itu, ia bergantung pada Teng Tongtian, jadi ia sama sekali tidak takut. Terlebih lagi, begitu berada di dalam ruang harta karun, hidup dan mati diserahkan kepada takdir. Apakah keluarga Ye benar-benar berniat untuk berbalik melawan mereka demi para junior ini? Namun, ia juga menyadari bahwa keadaan bisa menjadi rumit jika terus seperti ini, terutama jika ada tokoh penting dari keluarga Ye yang menerima kabar tersebut dan datang untuk menyelidiki. Itu akan sangat buruk. Semuanya, dengarkan perintahku dan terobos formasi ini dengan segenap kekuatan kalian. Kata Teng Yang sambil menyipitkan matanya. Dia sangat mengerti bahwa satu-satunya andalan keluarga Ye adalah formasi ini. Begitu formasi itu hancur, mengalahkan mereka hanya akan memakan waktu beberapa menit. Mereka juga memiliki lebih banyak ahli di alam surgawi setengah langkah, ditambah dia, seorang ahli alam surgawi setengah langkah tingkat menengah, yang bertanggung jawab, sehingga mereka hampir tidak menghadapi tekanan. Ye Feng dan yang lainnya tampak cemas. Jaminan terbesar mereka adalah formasi ini. Jika formasi itu hancur dan Ye Qian-Qian belum keluar dari pengasingan, bahaya akan sangat besar bagi mereka. Bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin tidak akan mampu menandingi Teng Yang. Terlebih lagi, formasi pembunuh telah dipasang di luar, sehingga menyulitkan mereka untuk melarikan diri. Saat itu, semuanya akan benar-benar terlambat. Dengan Teng Yang yang turun tangan secara pribadi, formasi di lembah itu benar-benar mulai berada di ambang kehancuran. Jika keadaan terus seperti ini, seluruh formasi akan hancur dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Benteng itu sudah hancur dalam banyak hal selama bentrokan dengan formasi pembunuh, dan sekarang benteng itu menjadi lebih rentan.
Begitu formasi pembunuh itu hancur, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Ye Xiwen, yang awalnya ingin menunggu dan melihat, akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Tidak, aku harus bertindak. Masih ada harapan jika kita bertindak sekarang. Jika kita menunggu sampai mereka menerobos formasi ini, semuanya akan benar-benar berakhir. Dengan formasi pembunuh di luar dan para ahli di dalam, ada kemungkinan tidak seorang pun dari kita akan lolos. Setidaknya dengan formasi ini, kita masih bisa menahan formasi pembunuh itu. Memikirkan hal itu, Ye Xiwen langsung bertindak. Memercikkan, diiringi deru angin dan guntur yang dahsyat, sesosok figur, yang diselimuti oleh kekuatan angin dan guntur yang tak terhitung jumlahnya, langsung menyerbu formasi pembunuh. Begitu Ye Xiwen menerobos masuk ke formasi pembunuh, dia langsung merasakan bahwa seluruh formasi itu aktif seolah-olah ada benda asing yang masuk ke dalamnya, dan langsung menyerang Hong. Di langit, pedang, tombak, halberd, dan senjata lainnya yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari energi terkondensasi menebas Ye Xiwen. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan seorang ahli alam aspek Dharma menjadi berkeping-keping di tempat. Kekuatan mereka sangat besar, bahkan seorang ahli tingkat awal alam surgawi setengah langkah pun akan terluka parah atau bahkan terbunuh jika terkena begitu banyak senjata energi di tempat. Tanpa ragu-ragu, Ye Xiwen segera memanggil kuali alam semesta 8 harta karun dan meletakkannya di atas kepalanya. Kapan? Artefak energi ini menghantam kuali alam semesta 8 harta karun secara langsung, tetapi mereka tidak mampu menembus pertahanannya. Mereka hanya terlempar, menghasilkan suara dentang. Siapa di sana? Pada saat itu, para ahli dari suku laut akhirnya menyadari bahwa seseorang telah menerobos masuk. Sikat, sebelum seorang master di tingkat ke-9 alam aspek Dharma sempat bereaksi, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di lehernya. Kerak, suara tulang patah yang tajam menggema saat Ye Xiwen mematahkan lehernya, membunuhnya seketika. Bajingan, melihat salah satu anak buahnya tewas di tempat dengan leher patah, Teng yang sangat marah, seolah-olah dia telah diprovokasi. Namun, kecepatan Ye Xiwen terlalu cepat. Sikat, puff, sikat, puff. Setiap kali Ye Xiwen bergerak, seorang master tingkat ke-9 dari alam aspek Dharma akan terbunuh di tempat. Efisiensi Ye Xiwen sangat menakutkan. Dalam sekejap, lebih dari selusin ahli tingkat ke-9 dari alam aspek Dharma tewas. Meskipun kerugian tersebut tidak dapat digambarkan sebagai kerugian yang melumpuhkan, namun tentu saja serius, karena tidak mudah untuk membina seorang ahli di tingkat ke-9 dari alam aspek Dharma. Mungkin dibutuhkan ratusan, ribuan, atau bahkan ribuan tahun untuk membudidayakannya, tetapi hanya dibutuhkan sesaat untuk membunuhnya. Kedatangan Ye Xiwen dengan cepat menimbulkan kekacauan. Kematian para ahli tingkat ke-9 dari alam aspek Dharma mungkin tidak tampak signifikan saat ini, tetapi operasi seluruh formasi pembunuh telah terpengaruh. Ini karena seluruh formasi membutuhkan seseorang untuk memimpinnya, dan kematian orang-orang ini secara langsung berdampak pada operasi formasi pembunuh. Benteng adalah yang paling mudah ditembus dari dalam. Ye Feng dan kelompoknya tidak memiliki cara untuk menghadapi formasi ini, tetapi Ye Xiwen dengan mudah mempengaruhinya dari dalam. Kekacauan di dalam formasi pembunuhan itu dengan cepat menarik perhatian Ye Feng dan kelompoknya. Meskipun mereka hanya bisa melihat garis-garis cahaya keemasan disertai suara angin dan guntur, pengalaman mereka sebelumnya bepergian bersama Ye Xiwen sudah cukup bagi mereka untuk memahami gaya bertarungnya. Dan itulah persis gaya bertarung Ye Xiwen. Mereka langsung merasa sangat gembira. Ye Xiwen telah menghilang cukup lama, dan terkadang mereka bahkan secara pesimis berpikir bahwa Ye Xiwen mungkin telah meninggal, jika tidak, bagaimana mungkin tidak ada kabar selama ini. Saat itu, Jin Hai Sanren terlalu menekan mereka. Bagi mereka yang belum melangkah ke alam surgawi setengah langkah, dia jelas merupakan musuh bebuyutan. Ye Xiwen berinisiatif untuk mengalihkan perhatiannya. Mereka tidak mengatakan apapun, tetapi mereka semua sangat berterima kasih kepada Ye Xiwen di dalam hati mereka. Itu raja pembohong. Dia belum mati. Itu hebat. Itu Ye Xiwen. Itu dia. Dia menjadi lebih kuat lagi. Sebelumnya dia hanya berada di tingkat ke-6 alam aspek Dharma, tetapi sekarang dia benar-benar telah melangkah ke tingkat ke-7. Pada saat itu, wajah semua orang menunjukkan sedikit keterkejutan. Apapun yang terjadi, dengan setiap tambahan kekuatan tempur, mereka memiliki peluang lebih besar untuk bertahan, meskipun mereka tahu bahwa peluang itu mungkin tidak terlalu tinggi.
Fokus utama masih tertuju pada Teng Yang, seorang master di tingkat menengah alam surgawi setengah langkah. Dia sendiri sudah cukup untuk menekan semua arah. Adapun yang lain, tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Inilah mengapa mereka mampu bertahan melawan para ahli suku laut hingga saat ini. Di satu sisi, mereka tidak ingin menderita terlalu banyak korban dan ingin menjatuhkan keluarga Ye dengan kerugian seminimal mungkin. Di sisi lain, ini juga karena Teng yang belum melakukan tindakan apapun. Jika tidak, mereka mungkin sudah runtuh sejak lama. Apa yang sedang dia lakukan? Kenapa dia tidak masuk? Seru Ye Yunmeng kaget ketika melihat Ye Siwen masih bertarung di luar. Menurut mereka, kemampuan Ye Siwen untuk menimbulkan kegaduhan sebesar itu di dalam sudah merupakan prestasi yang cukup besar. Meskipun begitu, mustahil baginya untuk melawan para ahli ras laut ini. Bagaimana mungkin Ye Siwen, seorang anak dengan alam aspek Dharma tingkat 7, bisa melakukan sesuatu yang bahkan mereka pun tidak mampu lakukan? Kau, dasar bocah nakal, enyahlah dari sini. Pada saat itu, teriakan yang familiar terdengar dari belakang Ye Siwen. Bab 1299 Pembunuhan dengan satu pedang. Kau, dasar bocah nakal, enyahlah dari sini. Pada saat itu, teriakan yang familiar terdengar dari belakang Ye Siwen. Tanpa menoleh, indera ilahi Ye Siwen telah menjangkau. Orang itu tak lain adalah Jin Hai Sanren, yang sebelumnya memaksa Ye Siwen untuk melarikan diri ke sungai air busuk. Ye Siwen sebelumnya tidak terlalu memperhatikan, tetapi dia tidak menyangka bahwa di antara para ahli yang mengelilingi Ye Qianqian dan kelompoknya, ternyata ada Jin Hai Sanren yang bersembunyi di antara mereka. Jin Hai Sanren juga sangat terkejut melihat bahwa itu adalah Ye Siwen, karena dia telah menyaksikan Ye Siwen jatuh ke sungai air busuk. Menurut perkiraannya, tidak peduli metode apapun yang dimiliki Ye Siwen, dia pasti sudah benar-benar hancur sejak lama. Dialah yang tertabrak dan masih mengalami luka serius. Bagaimana mungkin dia bisa selamat? Jika itu dia pasti juga akan mati dengan mengenaskan. Meskipun sangat terkejut, dia sama sekali tidak menahan diri dan segera melepaskan gelombang emas yang tak terhitung jumlahnya ke arah Ye Siwen. Lebih baik kau tidak mati. Kalau mati, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kilatan ganas muncul di mata Jin Hai Sanren. Di matanya, terluka oleh Ye Siwen adalah aib besar. Dia, seorang ahli alam surgawi tingkat setengah langkah, justru terluka oleh seorang ahli alam aspek Dharma. Jika kabar ini tersebar, bagaimana dia akan membela diri? Cara terbaik untuk menghapus rasa malu adalah dengan bertindak sendiri dan membunuhnya. Kapan? Gelombang emas yang tak terhitung jumlahnya menghantam kuali 8 harta karun alam semesta di atas kepala Ye Siwen. Seberapa keras pun dia berusaha, dia tidak bisa menembus kuali 8 harta karun alam semesta, dan dia bahkan tidak bisa meninggalkan jejak di atasnya. Jin Hai Sanren akhirnya menyadari ada yang salah. Ye Siwen belum pernah menggunakan metode seperti itu sebelumnya, dan sekarang kuali 8 harta karun alam semesta ini terasa terlalu kuat dan aneh. Dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan. Mungkinkah ini semacam harta karun langka? Memikirkan hal ini, kilatan keserakahan muncul di matanya. Harta karun luar biasa ini, yang mampu melindungi dari serangannya, sangat menarik baginya. Ye Siwen juga dengan saksama memperhatikan keserakahan Jin Hai Sanren dan tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Bersikap serakah bahkan ketika kematian sudah dekat sama saja dengan mencari kematian. Nak, senjata sihir macam apa ini? Jika kau menyerahkannya, aku akan memberimu pemakaman yang layak hari ini. Kata Jin Hai Sanren saat itu. Meninggalkan mayat utuh padaku. Kau, dan kau hanyalah seekor anjing tua, apakah kau pantas berbicara padaku? Ye Siwen mencibir berulang kali. Saat Jin Hai Sanren masih merenungkan kuali alam semesta 8 harta karun, Ye Siwen akhirnya bergerak, langsung meraih Jin Hai Sanren dengan tangan besarnya yang menjulur dari udara. Jin Hai Sanren merasa terkejut sekaligus marah. Dia tidak pernah menyangka Ye Siwen akan begitu tidak sopan kepadanya, dan yang terpenting, berani menyerangnya lebih dulu. Ini sungguh keterlaluan. Meskipun Ye Siwen berani bertahan dan menahannya sebelumnya, dia sebenarnya terus-menerus membela diri dan menghindar, dan jauh kurang agresif daripada kali ini. Kau sedang mencari kematian. Kau tak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Jin Hai Sanren meraih dengan tangannya yang besar, dan cahaya keemasan terbentuk di tangannya, berubah menjadi pedang emas yang jatuh langsung ke arah Ye Siwen.
Jika itu adalah seorang ahli alam aspek Dharma biasa, mereka mungkin akan dengan mudah terbunuh hanya dengan satu tebasan pedang. Dia berhadapan langsung dengan kekuatan tangan Ye Xiwen yang dahsyat. Pedang-pedang emas ini menebas tangan besar Ye Xiwen. Mereka semua mulai menghancurkan diri sendiri di tempat itu juga. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah serangkaian ledakan keras, energi spiritual yang berputar-putar perlahan mereda, memungkinkan semua orang untuk melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Mereka semua tercengang. Serangan Jin Hai Sanren sama sekali gagal melukai tangan besar Ye Xiwen, dan bahkan tidak menembus pertahanannya. Meskipun pedang-pedang emas itu meledak di tempat, hal itu sama sekali tidak mempengaruhinya, seolah-olah tidak ada yang akan berubah sama sekali. Sepertinya kau belum membuat kemajuan apapun selama ini. Pantas saja kau sudah tua tapi kultivasimu masih sangat rendah. Kau benar-benar menyia-nyiakan hidupmu. Ye Xiwen mencibir dan berkata dengan sinis. Wajah Jin Hai Sanren memerah padam saat dia menatap Ye Xiwen dengan tajam. Ini semua kesalahan Ye Xiwen. Jika bukan karena Ye Xiwen, bagaimana mungkin dia terluka? Selama lebih dari setahun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk penyembuhan. Dia akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Dibandingkan dengan setahun yang lalu, tentu saja tidak ada kemajuan. Namun, dibandingkan dengan para ahli alam surgawi setengah langkah yang memiliki rentang hidup puluhan ribu tahun, tidak membuat kemajuan selama 1 atau 2 tahun, atau bahkan 100 atau 200 tahun, adalah waktu yang sangat lama dan bukan sesuatu yang mengejutkan. Apa yang awalnya merupakan hal biasa dibuat terdengar seperti dia tidak kompeten oleh kata-kata Ye Xiwen, jika tidak, bagaimana mungkin dia tidak membuat kemajuan sama sekali. Dia sangat terkejut karena meskipun kultivasinya tidak banyak meningkat selama periode ini, fondasinya masih ada. Dia masih seorang ahli papan atas di tingkat alam surgawi setengah langkah. Lebih dari setahun yang lalu, dia mampu sepenuhnya menekan Ye Xiwen. Meskipun dia juga terluka parah oleh Ye Xiwen, dia tetap sepenuhnya mengalahkan Ye Xiwen secara keseluruhan. Pada akhirnya, Ye Xiwen juga dilempar ke sungai air busuk olehnya. Namun kini, baru sedikit lebih dari setahun berlalu, dan dia telah tumbuh sedemikian rupa sehingga bahkan aku pun tidak bisa menekannya. Serangan ini justru terasa seperti hasil imbang. Para ahli lain di alam surgawi setengah langkah juga telah bereaksi pada saat ini, tetapi tidak satu pun dari mereka berniat untuk maju. Menurut mereka, meskipun Ye Xiwen agak menyebalkan, Jin Hai Sanren lebih dari cukup untuk menghadapinya. Jika seorang ahli alam surgawi setengah langkah seperti dia bahkan tidak mampu menghadapi seorang anak alam aspek Dharma tingkat 7, maka lebih baik dia bunuh diri saja. Kerahkan semua kekuatanmu dan biarkan Jin Hai yang menangani anak ini. Kita akan mengerahkan semua kekuatan untuk menembus formasi ini, dan anak ini tidak akan bisa melarikan diri. Dia akan mati hari ini juga, kata Teng yang dingin. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung para calon jenius keluarga Ye hingga hampir mati. Jadi dia tidak peduli untuk menyinggung mereka sedikit lagi. Semakin lama prosesnya berlarut-larut, semakin besar kemungkinan akan terjadi kesalahan, dan dia tidak bisa mentolerir siapapun yang merusak rencananya. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu Teng yang melepaskan kekuatan penuhnya, susunan pelindung yang melindungi seluruh lembah mulai runtuh. Kita juga harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk melindungi formasi ini. Jika formasi ini ditembus, tak seorang pun dari kita akan selamat. Ye Feng meraung melalui gigi yang terkatup rapat. Melihat Ye Xiwen bertarung di kejauhan membangkitkan semangat bertarung mereka. Tubuh Ye Feng dipenuhi energi darah yang kuat, dan kekuatannya langsung mencapai puncaknya. Yang lain pun tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, dan mereka semua mengerahkan esensi sejati mereka untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka hingga puncaknya guna menghadapi serangan terus-menerus dari Teng Yang. Meskipun begitu, kesenjangan kekuatan antara mereka dan Teng Yang sangat besar, dan mereka masih terus-menerus kewalahan menghadapi Teng Yang. Jelas bahwa seluruh formasi itu akan hancur dalam waktu singkat. Pada saat ini, Ye Xiwen juga mulai merasa sedikit cemas. Jika formasi itu hancur, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Kita harus menghentikan Teng Yang. Ye Xiwen segera terbang menuju ke arah Teng Yang. Nak, lawanmu adalah aku. Pada saat ini, Jin Hai Sanren berdiri di atas gelombang emas, memegang pedang panjang dan berdiri di depan Ye Xiwen, berbicara dengan dingin. Minggir dari jalanku, jangan mencari kematianmu sendiri. Ye Xiwen mencibir. Apa yang kau katakan? Wajah Jin Hai Sanren memerah.
Dia sangat marah pada Ye Xiwen hingga hampir mati. Dia adalah seorang ahli yang kuat di tahap awal alam surgawi setengah langkah, dan dia bukanlah sosok yang kecil dimanapun. Tetapi Ye Xiwen telah berulang kali menunjukkan penghinaan kepadanya. Hal ini membuatnya merasa bahwa dia bukan hanya geram, tetapi benar-benar murka. Wosh! Cahaya pedang muncul di atas kepala Jin Hai Sanren, lalu cahaya pedang itu terpecah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi sungai panjang, dan langsung menghujani Ye Xiwen. Beraninya cahaya berkilauan itu menyaingi kecemerlangan bulan. Ye Xiwen meraung, merobek-robek cahaya keemasan yang menyilaukan tak terhitung jumlahnya dengan tangan kosongnya. Sungai panjang cahaya pedang itu benar-benar dirobek oleh tangan kosong Ye Xiwen. Mereka yang menyaksikan dari jauh, para ahli bela diri yang tak terhitung jumlahnya yang mengamati pemandangan itu dengan niat buas, hampir terbelalak saking terkejutnya. Mereka tidak percaya bahwa tubuh fisik seseorang bisa begitu kuat sehingga mampu merobek seluruh aliran pedang dengan tangan kosong. Mereka semua tersentak kaget, terpaku di tempat. Ye Xiwen benar-benar luar biasa. Tak heran dia berani menerobos formasi pembunuh sendirian. Ini adalah sesuatu yang tidak sembarang orang berani lakukan. Namun, pemandangan yang lebih menakjubkan masih akan terjadi. Setelah menerobos cahaya pedang itu, sosok Ye Xiwen, diiringi suara angin dan guntur yang tak terhitung jumlahnya, langsung melesat di depan Jin Hai Sanren. Aku tidak ingin membunuhmu secepat ini, tapi karena kau sedang mencari kematian, jangan salahkan aku. Dia begitu cepat sehingga Jin Hai Sanren hanya merasakan bayangan buram di depan matanya, dan Ye Xiwen sudah mendekatinya. Dia pernah bertarung melawan Ye Xiwen sekali sebelumnya, dan meskipun dia yakin Ye Xiwen akhirnya tewas, kecepatan Ye Xiwen tetap meninggalkan kesan yang cukup besar padanya. Karena itu, dia siap untuk pertandingan ulang ini. Namun, dia masih meremehkan kecepatan Ye Xiwen. Atau lebih tepatnya, Ye Xiwen tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat melawannya, dan akselerasi kecilnya sudah menjadi sesuatu yang sama sekali tidak dia duga. Kelalaian sesaat pun bisa berakibat fatal. Sebuah pedang panjang yang terbentuk dari untaian kekuatan angin dan petir yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya. Puff! Semburan darah yang besar langsung meletus. Matanya membelalak saat ia merasakan kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia merasa semua fungsi tubuhnya telah habis akibat tebasan pedang ini. Puff! Semburan darah lain muncul saat Ye Xiwen mencabut pedang panjang itu, darah masih menetes dari ujungnya. Ye Xiwen memegang pedang panjangnya terbalik di udara dan menerjang Teng Yang. Bab 1300 sedikit kerugian. Serangan pedang Ye Xiwen yang membunuhnya benar-benar mengejutkan semua orang, terutama para ahli yang menyaksikan. Di antara mereka ada para ahli di tingkat alam surgawi setengah langkah, dan bahkan beberapa ahli di tingkat menengah alam surgawi setengah langkah. Ketika mereka benar-benar melihat serangan pedang itu, wajah mereka menunjukkan ekspresi serius yang jarang terlihat. Mungkin Ye Xiwen sebenarnya tidak menunjukkan keterampilan bela diri yang luar biasa dengan serangan pedang itu, tetapi kecepatannya saja sudah cukup untuk membuat banyak orang gemetar ketakutan. Meningkatkan level seseorang membutuhkan pemahaman mendalam tentang level tersebut, tetapi membunuh hanya membutuhkan pencapaian puncak dalam aspek tertentu. Kecepatan Ye Xiwen begitu luar biasa sehingga Qian Hai Sanren pun tidak sempat bereaksi untuk membunuhnya dengan satu tebasan pedang. Pada saat ini, semua tingkatan dan pemahaman seni bela diri menjadi tidak berarti. Ini bukan apa-apa, ini sudah menjadi lelucon yang menggelikan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mampu melihat melampaui permukaan sesuatu hingga ke intinya. Kecepatan Ye Xiwen terlalu cepat, sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Para ahli di tahap awal alam surgawi setengah langkah itu tidak pernah menyangka bahwa Jin Hai Sanren akan begitu rentan di hadapan Ye Xiwen, dan akan terbunuh hanya dalam satu gerakan. Saat mereka menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat. Ye Xiwen telah menerkam salah satu ahli di tahap awal alam surgawi setengah langkah, pedang emasnya memancarkan cahaya panjang dan megah di kehampaan. Puff! Seorang ahli tingkat awal alam surgawi setengah langkah langsung terlempar menjadi awan kabut darah. Barulah saat itu semua orang akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Brengsek, dasar pencuri kecil, berani-beraninya kau melancarkan serangan mendadak. Sialan, Teng Yang semakin marah. Dibunuh oleh Ye Xiwen secara beruntun bersama dua ahli tingkat awal alam surgawi setengah langkah bukan hanya penghinaan besar baginya, tetapi yang lebih penting, itu juga kerugian besar.
Berapa lama lagi dia akan memiliki dua ahli tingkat awal alam surgawi setengah langkah lagi sebagai bawahannya. Meskipun ia didukung oleh Teng Tongtian memiliki banyak bawahan, dan bawahan-bawahan ini adalah sumber daya dan kekuatannya. Jika ia menderita kerugian besar, statusnya di hadapan Teng Tongtian juga akan anjlok. Wow, itu luar biasa. Raja yang banyak bicara itu luar biasa. Mata Ye Zilan hampir berbinar-binar karena kagum. Dia tidak pernah menyangka Ye Siwen akan sehebat itu. Bukan hanya Ye Zilan, tetapi juga Ye Feng, Jen Weber, dan Yan Fei yang paling terkejut. Makhluk-makhluk laut ini, masing-masing ahli alam surgawi tingkat setengah langkah, semuanya adalah master di bidangnya masing-masing. Bahkan para jenius ini hanya dapat menekan mereka, bukan membunuh mereka dalam waktu singkat, karena mereka baru berada di alam surgawi tingkat setengah langkah untuk waktu yang singkat dan akumulasi kemampuan mereka masih jauh dari cukup. Namun, di hadapan Ye Siwen, hal-hal itu tampak tidak berarti sama sekali. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dua ahli alam surgawi setengah langkah tewas secara tragis di tangan Ye Siwen. Di antara mereka ada Jin Hai Sanren, yang sebelumnya telah memaksa mereka ke dalam situasi yang sangat sulit. Apakah ini kekuatan sejati Ye Siwen? Pada saat ini, mereka tampaknya akhirnya mengerti bahwa betapapun banyaknya mereka menanyai Ye Siwen sebelumnya, Ye Qianqian tetap tidak terpengaruh. Mungkin, Ye Qianqian sudah mengetahui kekuatan Ye Siwen. Jika dilihat kembali sekarang, mereka memang tampak seperti badut. Jika mereka benar-benar menyerang Ye Siwen saat itu, konsekuensinya pasti tak terbayangkan. Mereka bukan tandingan Ye Siwen. Terlepas dari dendam masa lalu atau musuh saat ini, dan apapun motif mereka, semakin kuat Ye Siwen, semakin banyak manfaat yang akan diperoleh semua orang. Oh tidak, Teng yang akan menyerang Ye Siwen. Ye Feng tiba-tiba berteriak. Ye Siwen, hati-hati, cepat kembali, waspadai Teng Yang. Namun, sudah terlambat. Teng Yang telah menerkam mereka dalam sekejap. Sebagai ahli terkemuka di puncak tahap menengah alam surgawi setengah langkah, Teng Yang menunjukkan kekuatan yang sama sekali berbeda dan menakutkan begitu dia bergerak. Meskipun hanya alam kecil, perbedaannya seperti langit dan bumi. Jika itu Ye Feng dan yang lainnya, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan lama. Sayangnya, ia bertemu dengan Ye Siwen, seseorang yang tidak pernah bermain sesuai aturan. Ye Siwen sering bertindak di luar dugaan, dan kekuatannya seringkali melampaui ekspektasi. Meskipun ia baru berada di puncak tingkat ketujuh alam aspek Dharma, ia telah menantang Raja Bayangan Hantu, yang berada di tahap pertengahan alam setengah langkah surgawi, untuk berduel hampir setiap hari selama periode ini, mengumpulkan banyak pengalaman. Bahkan ketika menghadapi ahli alam surgawi tingkat menengah setengah langkah, mereka tidak sepenuhnya tak berdaya. Kapan? Begitu Teng yang bergerak, dia membanting jejak tangan raksasa yang mengenai kuali 8 harta karun alam semesta di atas kepala Ye Siwen. Gelombang kejut dahsyat segera menyebar dari kuali 8 harta karun alam semesta. Berkas cahaya yang menggantung dari kuali 8 harta karun alam semesta beriak dengan hebat, seolah-olah sebuah batu telah dilemparkan ke dalam air, menciptakan riak konsentris yang menyerupai bunga yang mekar. Ye Siwen terpaksa mundur beberapa langkah. Meskipun dia dilindungi oleh kuali alam semesta 8 harta karun dan telah mengkultivasi tubuh penguasa, menerima serangan telapak tangan itu secara langsung tetap membuatnya merasa sesak di dada. Dia diam-diam merasa ngeri. Teng yang memang berada di puncak tahap pertengahan alam surgawi setengah langkah. Kultivasinya jauh lebih rendah daripada Ye Siwen sendiri, selisih 4 alam, yang cukup untuk menciptakan kesenjangan generasi yang fatal. Meskipun Ye Siwen dapat dengan mudah membantai para ahli di tahap awal alam surgawi setengah langkah, dia tetap sangat terkejut ketika menghadapi Teng Yang. Seandainya bukan karena kuali 8 harta karun alam semesta yang meredam sebagian besar kekuatan, satu pukulan telapak tangan itu akan melukai parah bahkan seseorang dengan tubuh yang kuat, sementara mereka yang tidak memiliki tubuh seperti itu akan langsung terbunuh dan berubah menjadi tumpukan daging cincang. Meskipun diliputi rasa takjub, Teng Yang juga sangat terkejut. Dia sangat memahami situasinya sendiri, dia sangat kejam dan tidak menahan diri, yang membuatnya semakin takjub. Dia tidak menyangka Ye Siwen memiliki keterampilan seperti itu, mampu menahan serangan telapak tangannya dan hanya mundur beberapa langkah. Dia bisa merasakan bahwa ini adalah senjata sihir tingkat surga, dan mungkin senjata kelas tinggi, bahkan lebih tinggi dari belati Mei yang pernah dilihat gadis kecil dari keluarga Ye sebelumnya.
Secercah keserakahan terlintas di matanya, dan dia mencibir dalam hati. Bahan-bahan langka dan berharga seperti itu seharusnya berada di tangan seorang yang benar-benar hebat seperti dia. Memberikannya kepada anak di alam aspek Dharma ini hanyalah pemborosan sumber daya berharga mereka. Terlebih lagi, jika dia bisa mendapatkan kuali harta karun ini, kemampuan bertahannya akan langsung meningkat ke level yang lebih tinggi. Pada saat itu, dia bahkan tidak akan takut untuk melawan seorang master di tahap akhir alam surgawi setengah langkah. Memikirkan hal ini, dia bergerak tanpa ragu-ragu. Esensi sejatinya melonjak keluar, dan dia menyerang dengan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini membawa esensi sejati yang kacau tak terbatas, seolah-olah mampu menembus seluruh dunia dan menembus 3.000 dunia besar. Di belakangnya, monster laut yang tak terhitung jumlahnya muncul samar-samar, aura ganas mereka memenuhi langit dan bumi. Monster-monster laut ini meraung, sungguh menakutkan. Dia langsung menunjukkan kekuatan mengerikan seorang ahli balap laut, tanpa ampun dan berniat membunuh Ye Xiwen sejak awal. Pada saat itu, Ye Xiwen mulai mengeluarkan sinar emas yang tak terhitung jumlahnya dengan tangannya, terus-menerus membombardir tangan raksasa itu, hanya untuk dihancurkan di tempat olehnya. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup di hadapan tangan raksasa ini, siapapun yang mencoba menghalangi jalannya hanya akan menghadapi kematian yang pasti. Ye Xiwen bertempur dan mundur, dan guncangan susulan dari pertempuran mereka memancarkan lapisan halo energi, memaksa Ye Xiwen untuk terus mundur. Namun, tangan besar Teng yang sama sekali tidak mengendur, tanpa henti mengejar Ye Xiwen seolah-olah ingin membunuhnya sepenuhnya. Namun, tak peduli bagaimana Ye Xiwen mundur, tangan raksasa itu seolah melingkupi segala sesuatu di sekitarnya, akhirnya memaksa Ye Xiwen ke sudut tanpa jalan keluar. Gaya penjara surga, teriak Ye Xiwen. Terpojok tanpa pilihan lain, dia segera menunjuk dengan jarinya, dan energi yang tak terhitung jumlahnya langsung terkondensasi menjadi jari raksasa, yang dia arahkan ke tangan raksasa itu. Langit di sekitarnya tampak terperangkap oleh serangan jari ini. Intisari dari gaya penjara langit dalam jari pembunuh langit benar-benar memungkinkan Ye Xiwen untuk membuat terobosan pada saat yang sangat penting ini. Ledakan, dalam benturan yang mengerikan, jari penjara langit milik Ye Xiwen dan tangan penembus langit milik Teng yang bertabrakan secara langsung. Energi yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dalam sekejap, seperti gelombang energi yang menerjang. Baik formasi pembunuh maupun formasi besar yang melindungi lembah mulai menunjukkan tanda-tanda bahaya akibat dampak kekuatan yang mengerikan ini. Pada saat itu, para ahli dari kedua belah pihak mulai memperkuat formasi mereka, tanpa menunjukkan niat lebih lanjut untuk membantu. Saat itu, mereka jelas memahami bahwa dibandingkan dengan kedua pihak tersebut, kekuatan mereka jelas tidak mencukupi, dan jika mereka pergi untuk membantu, mereka mungkin akan dibunuh di tempat oleh pihak lain. Teng Yang, tentu saja, dengan kultivasinya di tahap menengah alam surgawi setengah langkah, cukup kuat untuk menekan semua arah dan membunuh mereka. Meskipun Ye Xiwen tidak sekuat Teng Yang dan jauh dari mampu menghadapi Teng Yang, dia masih bisa menghadapi mereka tanpa masalah. Meskipun pembunuhan Jin Hai Sanren dan seorang ahli lainnya oleh Ye Xiwen di tahap awal alam surgawi setengah langkah disebabkan oleh serangan mendadak, semua orang telah melihat apa yang terjadi. Ye Xiwen mampu melawan Teng Yang dalam satu gerakan. Bahkan dalam pertempuran langsung, menghadapi para ahli dari ras laut ini hanya akan memakan waktu beberapa menit. Menurut mereka, ini adalah masalah antara dua monster, dan mereka seharusnya tidak ikut campur tanpa perlu. Dek. Ye Xiwen terhuyung mundur beberapa langkah, menghancurkan gumpalan udara yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya, menyebabkan runtuhnya atmosfer secara besar-besaran untuk menghilangkan semua kekuatan sebelum akhirnya berhenti. Namun, dadanya masih terasa sangat sesak, darahnya bergejolak, dan dia hampir muntah.